Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Perkenankan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mempelajari dan menghayati modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan seharusnya menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh sesuai dengan kodratnya sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir maupun batin. Kemudian ketika saya mempelajari dan menghayati modul 1.2 tentang bagaimana seorang calon guru penggerak dapat mengejawantahkan nilai dan perannya untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ketika saya menyelesaikan aksi nyata kedua modul. Aksi nyata adalah kombinasi pemahaman antara materi di modul dengan realitas di lapangan. Tantangan aksi nyata di modul 1.1 harus dapat menjalin interaksi dan komunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Aksi nyata di modul 1.2 untuk mengeksplorasi nilai-nilai dan peran dari guru penggerak yang sudah ditebalkan sebagai perilaku diri. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 merupakan landasan filosofis yang menjadi spirit atau ruh seorang calon guru penggerak dalam menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada murid. Selain itu, modul 1.1 merupakan landasan historis yang memaparkan bagaimana daya juang seorang Ki Hajar Dewantara yang mengenyam sistem pendidikan barat namun memiliki motivasi dan keinginan yang sangat kuat untuk menggerakkan dan memajukan pendidikan di Indonesia saat itu. Sedangkan di modul 1.2 merupakan kelanjutan dari modul 1.1 yaitu sebagai landasan psikologis yang menjadi marwah bagaimana kepribadian seorang guru penggerak yang seharusnya dibangun sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan, saat momen itu terjadi saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di gurun tandus yang baru saja menemukan oase yang dingin dan menyejukkan. Selama ini mungkin saya mengalami kesalahan dalam menafsirkan pembelajaran yang ideal bagi murid. Pemikiran saya sebelumnya, murid yang ideal adalah yang menguasai banyak hal. Padahal murid memiliki hak dan kebebasan untuk mengembangkan sendiri potensinya. Murid bukanlah selai kertas kosong yang tinggal diberi warna oleh orang lain. Murid memiliki gambar dan warnanya tersendiri yang khas dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid ideal adalah murid yang pandai dalam mata pelajaran yang saya ampu. Saya tidak memandang bahwa murid yang lain pun sebenarnya pandai, hanya saja berbeda mata pelajaran dan berbeda minat masing-masing. Sekarang saya berpikir bahwa saya sebagai guru seharusnya menghargai semua murid. Setiap murid berharga dengan keunikan masing-masing. Guru seharusnya mengedepankan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga tidak melihat muridnya hanya sebagai objek belaka, seperti sebuah botol yang harus diisi sampai penuh. Guru harus mampu melihat betapa berharganya seorang murid. Menghargai murid berarti tidak memanipulasi atau memaksakan kehendak, tetapi menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Penerapan ke depan sebagai rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang saya lakukan adalah dengan menebalkan keyakinan pada diri sendiri untuk menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian menstimulasi diri dengan kata-kata motivasi atau quotes
Kemudian memperbanyak membaca bahan informasi, baik itu buku, video maupun blog yang berkaitan dengan teacher self-improvement untuk menebalkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Berikutnya adalah sering melakukan evaluasi secara rutin terhadap diri sendiri mengenai kekuatan dan kelemahan dari nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya miliki. Kelemahan tersebut kemudian dimediasi dengan memperbanyak belajar. Yang terakhir adalah belajar untuk menerima feedback atau umpan balik dari orang lain, khususnya dari atasan maupun rekan sejawat. Umpan balik sebagai media reflektif bagi saya untuk membangun nilai dan peran guru penggerak. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.2 yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.